Arul, 28 tahun, bekerja sebagai staf logistik di sebuah perusahaan pengiriman di Surabaya. Setiap menjelang Lebaran, dia pulang ke Cirebon untuk berkumpul bersama keluarga. Sudah 2 tahun ia tak pulang karena pekerjaan dan pandemi. Tahun ini ia berhasil mendapat cuti 5 hari. Ia memutuskan naik bus malam dari Terminal Arjosari, Malang, karena lebih hemat dan bisa langsung istirahat selama perjalanan. Terminal Arjosari terlihat tenang. Lampu-lampu kuning menerangi jalanan yang basah karena hujan sore tadi. Beberapa penjual kopi keliling masih menawarkan dagangan ke penumpang yang duduk-duduk di bangku panjang. Seorang pengamen duduk di dekat tiang, memetik gitar pelan sambil sesekali menyanyi kecil. Arul berdiri di dekat loket sambil menggenggam tiket cetakannya. Bus tujuan Cirebon dijadwalkan berangkat pukul 8 malam. Ia mengenakan jaket tipis dan ransel biru di punggung. Matanya sesekali melirik ke arah papan kedatangan. Tak lama, bus akap yang ditunggunya datang. Warnanya biru dengan tulisan besar, Malang, Cirebon via tol Cipali. Kondektur membuka pintu dan mulai memanggil penumpang satu persatu. Arul naik dan menunjukkan tiketnya. "Nomor 13, Mas," kata kondektur sambil menunjuk ke tengah kabin. Arul berjalan menyusuri lorong bus. Beberapa penumpang sudah duduk di tempat masing-masing. Ia menyapa sopan kepada seorang ibu yang duduk di lorong dan kemudian duduk di dekat jendela. Di luar, suara mesin bus menyala dan perlahan kendaraan mulai bergerak keluar dari terminal. Jalanan di sekitar terminal masih ramai. Motor dan mobil berseliweran. Warung pinggir jalan tampak masih buka. Beberapa penjual gorengan melambai-lambaikan dagangan ke arah bus yang lewat. Di kursi belakang terdengar obrolan 2 orang mahasiswa yang sedang membahas film horor. Di baris seberang, seorang bapak tua membaca buku kecil tanpa suara. Udara dari AC terasa dingin, tapi tak sampai membuat menggigil. Beberapa menit setelah keluar kota, seorang pria setengah baya duduk di sebelah Arul. Ia hanya mengangguk pelan dan duduk tanpa bicara. Arul sempat melirik, tapi kemudian memilih mengalihkan pandangan keluar jendela. "Dari Malang, Mas?" tanya pria itu pelan. "Enggak, kerja di Surabaya. Cuman naik dari sini karena ada urusan," jawab Arul sambil tersenyum. "Pulang kemana?" "Cirebon." "Wah, jauh juga. Sama, saya juga ke arah sana, tapi turun di Brebes." Setelah percakapan singkat itu, mereka sama-sama diam. Lampu kabin diredupkan, tanda perjalanan malam sudah dimulai. Arul menyandarkan kepalanya ke jendela, melihat lampu jalan yang menyala berurutan. Bus melaju pelan melewati kota, menuju jalan lintas provinsi. Dalam hati, Arul merasa lega akhirnya bisa pulang setelah sekian lama. Dia belum tahu bahwa malam itu akan jadi perjalanan yang berbeda dari biasanya. Bus keluar dari Terminal Arjosari dan mulai melaju menyusuri kota. Arul menyandarkan kepalanya ke jendela, memperhatikan lampu toko yang perlahan-lahan ditutup pemiliknya. Beberapa pengendara motor tampak masih melaju cepat di perempatan. Lampu merah berganti hijau, dan bus terus melaju tanpa berhenti lama. Radio kecil di dekat sopir menyala. Suara penyiar menyebut lagu-lagu lama yang diputar. Volumenya kecil, hanya terdengar samar sampai ke kursi tengah. Beberapa penumpang mulai tertidur. Arul melirik sekeliling. Di bangku depan, seorang ibu memeluk anak kecil yang tertidur lelap. Di baris belakang, 2 orang tampak sedang bermain ponsel tanpa suara. Laki-laki yang duduk di samping Arul, yang tadi sempat bicara singkat, kini tampak sibuk membaca buku kecil. Sesekali bibirnya bergerak, seperti sedang membaca dalam hati atau menggumam pelan. Arul tak bisa mendengar jelas, tapi merasa suara lirih itu muncul terus sepanjang perjalanan. "Sering pulang naik bus malam juga, Pak?" tanya Arul, mencoba mencairkan suasana. Pria itu menoleh sebentar, lalu menjawab pendek, "Kadang, kalau pas enggak ada tiket kereta." "Iya, kereta sekarang cepat habis ya."
apalagi musim begini. Orang itu hanya mengangguk. Tak ada balasan lain. Arul memilih diam dan kembali melihat keluar jendela. Bus mulai meninggalkan pusat kota Malang dan memasuki jalan antar kota. Lampu jalan berkurang, tergantikan dengan bayangan pohon dan gedung-gedung kosong di sisi jalan. Beberapa kali bus melewati warung yang masih buka, dengan beberapa orang duduk di kursi plastik, minum kopi, memasuki kawasan Surabaya, lalu lintas agak padat. Bus berjalan pelan melewati deretan ruko yang sebagian besar sudah tutup. Lampu billboard besar menyala terang, menampilkan iklan makanan cepat saji. Di kejauhan, Arul melihat lampu pelabuhan dan truk-truk besar yang melintas. Penumpang satu persatu mulai tertidur. Suara dari kursi belakang makin pelan. Kabin bus terasa tenang. Hanya suara kipas AC dan radio yang masih menyala pelan di depan. Saat bus keluar dari Surabaya, hujan mulai turun. Arul melihat titik-titik air mulai membasahi kaca jendela. Lampu jalan terlihat sedikit buram dari balik kaca yang mulai berkabut. Arul mengusap kaca di dekat wajahnya dengan lengan jaket. Di luar, jalanan mulai sepi. Sopir tetap fokus, sesekali berbicara dengan kenek yang duduk di kursi kecil di dekat tangga masuk. Pria di sebelah Arul masih membaca. Gumamannya masih terdengar. Makin pelan, tapi tetap ada. Arul menghela napas dan menyandarkan kepala ke kursi. Matanya mulai terasa berat. Perjalanan masih panjang. Tapi sejauh ini, semuanya masih terasa normal. Bus terus melaju di tengah hujan yang semakin deras. Suasana dalam kabin tetap tenang. Beberapa penumpang sudah tertidur dengan posisi kepala bersandar ke jendela atau sandaran kursi. Arul belum bisa tidur. Ia membuka ponselnya sebentar, lalu mematikannya kembali karena sinyal mulai lemah. Lampu-lampu jalan semakin jarang terlihat. Di luar jendela hanya tampak hamparan sawah dan beberapa rumah kecil dengan cahaya temaram. Hujan membuat kaca bus dipenuhi tetesan air. Pandangan keluar agak buram, tapi Arul tetap melihat ke arah luar, mencoba mengalihkan pikirannya yang mulai bosan. Tiba-tiba ia melihat sesuatu berdiri di tengah sawah, agak jauh dari jalan. Bentuknya seperti orang. Tubuhnya tegak, tampak dia menghadap ke arah jalan raya. Tidak bergerak, tidak berlindung dari hujan. Arul mengernyitkan dahi, menunduk sedikit, lalu melihat lagi. Sosok itu masih ada, seperti memakai sesuatu di kepala atau bahu, tapi karena gelap dan hujan, ia tidak bisa memastikan. Ia menoleh ke penumpang di belakangnya, seorang mahasiswa yang sedang tertidur dengan hoodie menutupi wajah. Tak ada yang melihat ke arah yang sama. Arul kembali menatap keluar jendela. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang. Arul menegakkan badan. Ia berpikir mungkin pandangannya salah. Mungkin itu hanya tiang atau pohon kecil yang tertutup kabut dan hujan. Saat sedang mencoba mengabaikan hal itu, tiba-tiba bus mengerem keras. Beberapa penumpang tersentak, termasuk Arul yang hampir terdorong ke kursi depan. Sopir terlihat berdiri sedikit dari kursinya, wajahnya mengarah ke jalan. "Kenapa, Pak?" tanya kenek sambil berdiri dari kursi kecil di dekat pintu. "Ada yang nyeberang barusan, saya lihat jelas. Tapi waktu lampu sorot kena, nggak ada apa-apa," jawab sopir dengan suara bingung. Seorang bapak di baris depan ikut bicara. "Saya nggak lihat siapa-siapa, Pak. Tadi sepi jalan." Sopir tidak menjawab, hanya menghela napas dan kembali duduk. Ia menyalakan mesin dan bus kembali berjalan perlahan. Beberapa penumpang yang terbangun mulai saling bertanya pelan-pelan, tapi tak ada yang yakin melihat apapun. Arul tetap diam. Ia tak ingin membuat penumpang lain cemas, tapi pikirannya belum lepas dari sosok di tengah sawah tadi. Bus menepi di sebuah rest area dekat Madiun. Kenek mengumumkan bahwa mereka akan berhenti sekitar 10 menit untuk istirahat dan ke toilet. Lampu dalam kabin dinyalakan kembali. Beberapa penumpang perlahan bangun, menggeliat, lalu turun dari bus.
Arul ikut berdiri, memanggul ranselnya sebentar. Kemudian turun keluar. Rest area itu terlihat sepi. Area parkir luas tapi hanya diisi 2 kendaraan, termasuk bus yang ia tumpangi. Ada satu warung kecil di sisi kanan, lampunya redup dan hanya satu orang duduk di kursi plastik di depannya. Tak ada musik, tak ada suara ramai seperti rest area pada umumnya. Arul berjalan ke warung. Ia membeli teh botol dan sebungkus roti. Pemilik warung, seorang pria paruh baya, memandangnya sebentar lalu menyodorkan kembalian. "Bus malam ya?" tanya pria itu. "Iya, dari Malang ke Cirebon," jawab Arul sambil memasukkan kembalian ke dompet. Pria itu mengangguk pelan. Ia menoleh ke arah jalan raya yang gelap. "Jalanan malam ini agak sepi. Bapak sopirnya hati-hati saja. Kadang kalau terlalu malam suka beda." Arul menatap pria itu dengan bingung. "Beda gimana, Pak?" Pria itu tak langsung menjawab. Ia hanya memandangi arah jalan lagi sambil berkata, "Pelan, jangan terlalu lama di jalur ini. Kalau bisa, cepat sampai." Arul hanya mengangguk kecil dan mengucapkan terima kasih sebelum kembali berjalan ke arah bus. Saat kembali ke tempat parkir, ia sempat berhenti. Matanya memperhatikan bus di depannya. Entah kenapa, tampaknya bus itu terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Deretan jendelanya seperti bertambah, membuat kabin tampak tidak wajar. Ia sempat menghitung pelan jumlah jendela di sisi kiri bus, lalu berhenti di tengah hitungan. Mungkin cuma karena gelap, gumamnya sambil berjalan lagi. Ia naik ke bus dan kembali ke kursinya. Penumpang lain mulai berdatangan. Seorang bapak di depan bertanya ke Kenek, "Mas, ini rest area kok sepi banget ya?" Kenek hanya menjawab sambil duduk kembali. "Biasanya enggak gini, Pak. Tadi juga cuma satu warung yang buka." Sopir kembali duduk di kursi depan. Ia memeriksa jam tangannya, lalu mulai menyalakan mesin. Bus kembali melaju ke jalan utama. Di dalam kabin, beberapa penumpang tertidur lagi. Arul menoleh sekali lagi keluar jendela, melihat warung tadi perlahan menjauh dan menghilang dalam gelap. Ia belum bisa mengabaikan rasa aneh soal panjang bus yang tadi sempat dilihatnya. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam. Perjalanan masih panjang. Bus terus melaju di jalan lintas provinsi. Lampu kabin kembali diredupkan, membuat sebagian besar penumpang tertidur. Arul belum bisa tidur. Pandangannya sesekali beralih dari jendela ke ponselnya. Sinyal masih lemah. Aplikasi peta tidak bergerak sejak 1 jam terakhir. Dari tempat duduknya, Arul bisa melihat plang jalan besar bertuliskan menuju Semarang. Ia mencoba mengingat-ingat, rasanya sudah melihat tulisan serupa sekitar 1 jam yang lalu. Waktu itu masih berpikir itu bagian dari jalur memutar. Tapi sekarang ia mulai merasa aneh. Beberapa baris di depan, terdengar suara pelan dari 2 penumpang. Salah satunya seorang laki-laki muda bersandar ke temannya sambil mengeluh. "Kok belum sampai-sampai ya? Harusnya sekarang udah masuk tol Cipali kan?" Temannya menjawab pelan. "Tadi kita udah lewat Semarang deh. Tapi sekarang kok lihat plang Semarang lagi?" Arul ikut memperhatikan. Beberapa menit kemudian, benar saja, bus kembali melewati penunjuk jalan bertuliskan arah ke Semarang. Ia menoleh ke penumpang di sebelahnya, pria paruh baya yang sejak awal perjalanan lebih banyak diam dan membaca buku kecil. "Pak, tadi kita udah lewat Semarang belum sih?" tanya Arul. Pria itu menutup bukunya sebentar dan menjawab pelan, "Seingat saya sudah. Tapi tadi saya lihat tanda jalannya lagi." Arul merogoh saku jaketnya dan memeriksa jam. Sudah lebih dari 3 jam sejak mereka meninggalkan rest area dekat Madiun. Seharusnya mereka sudah jauh melewati Semarang dan masuk ke tol panjang. Sopir tampak berbicara dengan Kenek sambil sesekali melirik ke layar GPS di dashboard. Suara mereka terdengar rendah, tapi cukup jelas jika diperhatikan. "Mas, ini peta kenapa diem aja ya?" kata sopir. "Nggak tahu, Pak. Dari tadi nggak gerak. Kayak muter di titik yang sama," jawab Kenek.
Harusnya jam segini kita udah masuk Cipali. Ini kok malah kayak balik lagi. Kenek mengangkat bahu dan melihat keluar. Jalanan gelap dan sepi. Beberapa mobil melintas, tapi tak seramai biasanya. Seorang ibu di deretan kursi belakang Arul berdiri dan bertanya, "Pak sopir, ini kita udah sampai mana?" Sopir menjawab singkat tanpa menoleh, "Masih arah Semarang, Bu. Lagi cek posisi dulu." Arul kembali menyandarkan punggung ke kursi. Ia tak berkata apa-apa, tapi pikirannya mulai tidak tenang. Jalan yang sama muncul 2 kali, GPS tidak bergerak, dan waktu tempuh terasa melambat. Ia menatap keluar jendela. Jalan terus membentang ke depan. Tapi entah kenapa, rasanya tidak ada yang berubah. Bus akhirnya masuk ke gerbang tol Cipali. Suasana di dalam kabin masih senyap. Sebagian besar penumpang tertidur, sementara sisanya hanya duduk diam, menatap keluar atau memainkan ponsel dengan kepala menunduk. Arul belum juga tidur. Ia hanya duduk diam sambil melihat jalan tol yang terbentang lurus di depan. Langit tampak gelap total, cuaca berkabut, dan hampir tak ada kendaraan lain yang lewat. Lampu jalan ada, tapi cahayanya redup dan berjauhan. Kadang 1 tiang lampu menyala, lalu 2 atau 3 berikutnya mati. Bus terus melaju, kecepatannya sedang. Arul memperhatikan jendela. Tak banyak yang bisa dilihat. Pohon-pohon di pinggir jalan hanya terlihat sebagai bayangan gelap. Ia berusaha menenangkan pikirannya, tapi suasana di luar mulai terasa ganjil. Kabut yang menyelimuti jalan tampak terlalu tebal. Bahkan dari dalam bus, pandangan ke depan terlihat sangat terbatas. Dari belakang, terdengar suara penumpang yang duduk di deretan belakang. Suaranya cukup jelas karena kabin begitu hening. "Pak, ini kita muter-muter ya. Saya dari tadi lihat gardu itu-itu aja," katanya. Sopir melirik ke kaca spion tengah, lalu berkata, "Enggak, kita lurus terus kok. Ini masih di Cipali." Tapi suara penumpang itu kembali terdengar. "Serius, Pak? Tadi ada gardu kecil di pinggir jalan. Ada lampu sorotnya. Sekarang lewat lagi. 3 kali saya lihat." Sopir tidak langsung menjawab. Ia menoleh sebentar ke Kenek yang duduk di samping. "Mas, spion kiri kelihatan enggak?" tanya sopir. Kenek ikut melongo ke arah kaca spion luar. Ia diam beberapa detik, lalu berkata, pelan, "Kayak beda, Pak. Jalan di luar sama yang di spion kayak enggak cocok." Sopir menahan kemudi dengan kedua tangan. "Saya juga ngerasa gitu dari tadi. Spion kanan masih normal, tapi yang kiri kayak nunjukin tempat lain." Arul mendengar pembicaraan itu, tapi memilih diam. Ia menoleh perlahan ke arah kiri, mencoba melihat kaca spion dari tempat duduknya. Tapi sudut pandangnya terlalu sempit. Ia hanya bisa melihat cahaya samar dari lampu jalan yang mati-mati. Suasana di dalam bus semakin sunyi. Penumpang yang sebelumnya tertidur mulai terbangun satu persatu. Mereka tak bicara, tapi mulai melirik keluar jendela. Semua tampak memperhatikan jalan yang seakan tak ada habisnya. Arul memejamkan mata sejenak. Udara di dalam kabin mulai terasa berat. Tidak panas, tidak dingin, hanya seperti terjebak di tempat yang tidak bergerak. Bus tetap berjalan lurus, tapi tak ada tanda bahwa mereka semakin dekat kemanapun. Arul memutar badannya pelan dan melihat ke arah deretan kursi di belakang. Pandangannya berhenti pada satu sosok yang tidak dikenalnya. Seorang pria duduk sendirian di pojok belakang. Tubuhnya tegak, tinggi, dan mengenakan jaket gelap. Wajahnya tak terlihat jelas karena tertutup selembar kain putih yang dililit seperti penutup hidung dan mulut. Hanya matanya yang terlihat, tapi tidak menatap ke depan. Mata itu menatap lurus ke arah kaca jendela. Arul menatapnya beberapa detik. Perasaannya tidak nyaman. Ia yakin kursi itu kosong sejak awal. Ia juga merasa tidak ada penumpang baru yang naik sejak mereka meninggalkan Malang. Ia menoleh ke penumpang di seberangnya,
Seorang perempuan muda yang sejak tadi duduk sambil mendengarkan musik lewat earphone. Arul menunjuk ke belakang. "Maaf Mbak, itu tadi belakang, sebelumnya ada orang duduk di situ." Perempuan itu melepas sebelah earphone dan melihat ke arah yang ditunjuk Arul. "Yang pojok?" tanyanya. "Iya, pria tinggi yang pakai kain penutup muka." Perempuan itu mengerutkan kening. "Kayaknya dari tadi kosong deh." Arul berdiri perlahan dari kursinya dan berjalan ke belakang. Ia berhenti 2 baris sebelum kursi yang ia lihat tadi terisi. Namun saat ia tiba di sana, kursi itu kosong. Tak ada siapapun, hanya kursi kosong dan sabuk pengaman yang tergantung ke samping. Arul menatap sekeliling. Tak ada siapapun yang tampak mencurigakan. Ia kembali ke kursinya tanpa berkata apa-apa. Beberapa detik setelah ia duduk, lampu kabin tiba-tiba mati. Semua penumpang langsung tersentak. Hanya cahaya dari dashboard depan yang masih menyala samar. Beberapa penumpang mulai bersuara. "Loh, mati lampunya. Kenapa ini ya?" Sopir mengangkat suara dari depan. "Tenang ya, sebentar." Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Tapi kali ini lebih redup dari sebelumnya. Warnanya sedikit kekuningan, seperti lampu lama yang hendak rusak. Arul memeriksa bagian belakang lagi. Tak ada siapapun. Kursi itu tetap kosong. Tapi kali ini, ia memilih tidak membicarakannya dengan siapapun. Kenek berdiri dan berjalan ke tengah kabin, memastikan tidak ada masalah dengan kabel lampu. Ia berbicara pelan ke sopir saat kembali ke depan. "Enggak tahu, Pak. Padahal lampunya normal tadi." Sopir hanya mengangguk, matanya tetap tertuju ke jalan. Arul bersandar kembali. Ia menarik napas pelan. Dalam pikirannya, pertanyaan mulai bermunculan. Tapi belum ada satupun jawaban yang bisa menenangkan. Ia hanya berharap perjalanan segera selesai. Suasana di dalam bus semakin hening. Hanya suara mesin dan gesekan ban dengan jalan yang sesekali terdengar samar dari luar. Arul duduk diam, matanya menatap jendela yang masih diselimuti kabut. Jam di tangannya menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Penumpang lain mulai tampak gelisah. Beberapa duduk dengan mata terbuka lebar meski tak bicara. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Pelan tapi jelas, seperti berasal dari bawah lantai bas. Sekali, lalu 2 kali. Seorang penumpang yang duduk di dekat tengah bas menoleh ke bawah kursinya. "Pak, barusan ada yang ketuk dari bawah ya?" tanyanya pelan. Sopir menoleh sebentar ke arah kaca spion dalam. "Apa, Bu?" "Dari tadi ada bunyi ketukan, kayak dari bagasi bawah." Kenek langsung berdiri. "Saya cek dulu ya." Bus perlahan menepi ke bahu jalan tol. Tanpa banyak bicara, Kenek turun dengan senter kecil di tangannya. Sopir ikut turun. Penumpang menunggu dengan tegang. Beberapa menit kemudian, mereka kembali naik. Sopir bicara ke dalam kabin. "Udah dicek nggak ada apa-apa, bagasi aman, mungkin ada barang geser sedikit." Beberapa penumpang saling pandang, tapi tak ada yang menjawab. Bus kembali melaju, tapi ketegangan belum reda. Seorang pria tua di deretan kanan depan membungkuk ke arah Kenek. "Tadi saya juga dengar suara, Mas," katanya pelan. "Suara apa, Pak?" tanya Kenek. Kayak anak kecil ketawa. Pelan banget. Kenek hanya mengangguk singkat. "Saya duduk depan, nggak dengar apa-apa, Pak." Arul mendengar semua percakapan itu dari tempat duduknya. Ia menunduk, menatap ujung sepatunya. Perasaannya semakin tak enak. Ia ingin bertanya, ingin memastikan bahwa semua yang ia rasakan bukan cuma imajinasi. Tapi ia urungkan. Tidak ada yang bisa dijelaskan. Semuanya terasa terlalu aneh, tapi tidak cukup jelas untuk ditunjuk sebagai gangguan nyata. Lampu kabin masih menyala redup. Jalan di luar tetap sepi, kabut tak berkurang. Bus terus melaju di jalur yang sama, dengan suasana yang semakin berat. Arul bersandar dan memejamkan mata sebentar, tapi bayangan kursi kosong
pria berpenutup wajah, dan suara ketukan terus muncul dalam pikirannya. Ia mulai menghitung waktu. Seharusnya mereka sudah mendekati Cirebon, tapi perjalanan ini terasa tak bergerak. Arul menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Ia sudah berhenti menghitung waktu. Jalan tol yang terus lurus, kabut yang tidak kunjung menipis, dan cahaya lampu jalan yang tetap redup, membuat semuanya terasa seperti berhenti. Tapi ada satu hal yang mulai membuatnya terganggu. Di sisi kiri jalan ada deretan pohon jati yang berdiri rapat. Awalnya Arul tidak terlalu memperhatikan, namun setelah beberapa menit, ia menyadari sesuatu yang tidak wajar. Pohon-pohon itu terlihat sangat mirip. Polanya, bentuk batangnya, bahkan lengkungan dahan-dahannya. Ia melihat satu pohon dengan dahan kecil miring ke kanan. Lalu beberapa detik kemudian, pohon yang sama muncul lagi. Ulang lagi. Terus begitu. Ia menoleh ke penumpang di depannya, pria muda yang sedang memandangi jendela juga. "Mas, lihat enggak? Pohon-pohon itu kayak diulang terus," tanya Arul pelan. Pria itu mengangguk pelan. "Saya juga mikir gitu. Tadi sudah lewat 5 menit, tapi kayak enggak ganti-ganti." Dari deretan kursi depan, terdengar suara pelan seorang penumpang wanita. "Kok kilometer di papan itu enggak berubah-ubah ya?" Sopir langsung menoleh ke Kenek. "Mas, coba cek GPS lagi." Kenek membuka ponselnya, menatap layar, lalu berkata, "Sama Pak, titiknya masih di lokasi yang tadi." Sopir mendesah dan langsung mematikan radio yang dari tadi menyala pelan. Suara musik kecil itu seketika hilang. "Aneh, ini udah hampir setengah jam muter-muter di titik yang sama," gumamnya. Seorang ibu yang duduk agak depan mulai terlihat panik. "Pak, jangan-jangan kita nyasar? Saya lihat papan kilometer tadi tulisannya tetap. Harusnya sudah nambah kan?" "Tenang dulu Bu," kata Kenek mencoba menenangkan. "Ini mungkin GPS-nya error. Tapi jalan masih lurus kok. Belum belok-belok." Arul kembali melihat keluar. Pohon jati itu masih ada, sama persis. Ia menempelkan tangannya ke kaca, mencoba memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Tapi setiap beberapa menit, lanskap yang sama terus berulang. Ia menelan ludah pelan. Keanehan demi keanehan terus terjadi. Tapi yang ini terasa paling mengganggu. Seperti mereka sedang bergerak di tempat yang sama, berulang, tak keluar-keluar. Bus tetap melaju, tapi tak ada yang bicara lagi. Semua mulai diam, seolah mencoba menahan kekhawatiran masing-masing. Sopir fokus ke jalan. Kenek hanya menatap GPS tanpa berkata apa-apa. Arul mencoba tenang, tapi matanya tak bisa lepas dari jendela. Ia terus memperhatikan pohon-pohon itu, menunggu ada sesuatu yang berubah. Tapi semuanya tetap sama, identik. Seperti dunia luar tak berjalan maju. Arul memperhatikan jam tangannya. Jarumnya berhenti di angka yang sama sejak 1 jam lalu, pukul 03.17. Ia menoleh ke arah penumpang lain. Beberapa dari mereka juga terlihat memeriksa arloji masing-masing dengan dahi berkerut. "Mas, jam sampean juga berhenti?" tanya pria paruh-baya di seberangnya. "Iya Pak, dari tadi nggak gerak," jawab Arul pelan. Udara dalam bus terasa lebih dingin dibanding sebelumnya. Embun mulai menempel di jendela, padahal pendingin ruangan tidak terasa lebih kuat dari biasanya. Beberapa penumpang mulai merapatkan jaket dan menyelimutkan diri dengan sarung. Pria tua yang duduk di sebelah Arul mulai bergumam lirih. Suaranya pelan, seperti sedang melafalkan sesuatu dari hafalan. Tangan kirinya memegang tas kecil di pangkuan, sementara tangan kanan memegang tasbih. "Bapak baca apa?" tanya Arul menoleh padanya. "Zikir nak, kalau perjalanan sudah begini, cuman bisa minta perlindungan sama yang kuasa," jawabnya dengan nada tenang, meski wajahnya tidak sepenuhnya tenang. Arul mengangguk kecil. Ia menoleh ke depan. Sopir dan Kenek terlihat berdiskusi lagi. Suasana makin hening. Hanya ada bunyi mesin kendaraan dan hembusan udara dari ventilasi.
Tak satu pun penumpang tertawa atau bersuara. Semua menunduk, sebagian mulai membaca doa dalam hati. Arul menarik napas pelan, lalu menunduk juga. Ia menatap layar jam tangannya yang masih belum bergerak. Ia tak tahu sudah berapa lama bus ini berjalan, tapi rasanya waktu memang tak lagi berjalan seperti biasa. Sopir akhirnya memperlambat laju bus. Jalan tol di depan kosong, tanpa lampu kendaraan lain. Dari kursinya, Arul memperhatikan sisi kiri dan kanan jalan. Tidak ada mobil lewat, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bus berhenti di bahu jalan. Kenek berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah kabin depan. Berbicara pelan ke sopir. "Pak, ini enggak bisa dibiarkan terus. Kita harus lakukan sesuatu," bisiknya. Sopir hanya mengangguk. Ia mematikan mesin. Suara mesin yang biasanya terus mengisi ruang tiba-tiba hilang. Lampu utama bus juga mati. Hanya lampu darurat yang menyala, memantulkan cahaya merah samar di kabin. Kenek lalu mengambil mikrofon. Suaranya tenang, namun berat. "Bapak Ibu, mohon tenang. Kita berhenti sebentar untuk berdoa bersama. Mungkin ini cara terbaik agar perjalanan kita bisa lanjut." Tak ada yang menjawab. Suasana bus sangat hening. Semua menunduk. Kenek mulai membaca doa. Suaranya pelan dan jelas. Satu persatu penumpang mulai mengikuti. Beberapa membaca dalam hati, sebagian mengikuti dengan suara lirih. Arul menutup matanya, mencoba berkonsentrasi. Ia tak sepenuhnya tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia sadar mereka tidak berada dalam kondisi biasa. Sopir tetap duduk di balik kemudi, namun kali ini tangannya ikut terangkat, mengikuti bacaan doa dari Kenek. Doa berlangsung cukup lama. Tak ada yang mengganggu. Udara masih terasa dingin, tapi perlahan tidak setajam sebelumnya. Setelah doa selesai, Kenek meletakkan mikrofon kembali ke tempatnya. Sopir menyalakan mesin pelan-pelan. Lampu kabin menyala kembali, meskipun masih redup. Bus mulai melaju perlahan ke depan. Tidak ada yang bicara, tapi dari raut wajah para penumpang ada sedikit perubahan. Wajah-wajah yang tadinya tegang mulai sedikit tenang. Arul melirik keluar jendela. Kabut mulai menipis. Jalur tol tampak sedikit lebih jelas. Ia mengecek jamnya. Angka digital akhirnya berubah. 3/18. Ia menarik napas dalam-dalam. Meskipun belum tahu apakah mereka sudah keluar dari kejadian aneh ini, setidaknya sekarang ada satu tanda bahwa mereka kembali bergerak. Bus terus melaju. Sunyi masih menyelimuti, tapi kini tidak sepekat sebelumnya. Langit mulai terang ketika bus memasuki area terminal Harjamukti di Cirebon. Arul duduk di kursinya, melihat keluar jendela yang perlahan berubah dari gelap menjadi cerah. Satu persatu penumpang mulai bersiap turun. Wajah mereka terlihat lega setelah perjalanan yang panjang dan aneh itu. Arul merapikan tasnya, juga merasa lega bisa sampai tujuan. Seorang ibu di depan Arul berkata, "Akhirnya sampai juga ya. Udah enggak sabar pengen keluar." Kenek membalas, "Iya, semoga perjalanan pulang ini lancar sampai rumah masing-masing." Arul melirik jam tangan di pergelangan tangannya. Ia mengernyit. "Hanya 4 jam sejak berangkat dari Malang," gumamnya. Seorang pria di sebelahnya ikut melihat jam tangan Arul. "Masa cuma segitu? Biasanya bisa lebih lama kan?" Sopir dan Kenek saling bertukar pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tampak memendam sesuatu. Saat Arul menoleh ke belakang, kursi terakhir yang biasanya kosong itu tampak berbeda. Salah satu kursi tampak lembab, seperti baru saja diduduki oleh seseorang, tapi tidak ada siapapun di sana sekarang. Arul menatap kursi itu lama. Apa mungkin aku yang terlalu capek? Tapi ini aneh, pikirnya. Penumpang lain mulai turun dari bus, berjalan menuju pintu terminal. Suasana terminal sudah mulai ramai, dengan aktivitas normal pagi hari. Arul mengambil tasnya dan berdiri.
Ia mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa penumpang yang sudah dikenal selama perjalanan. Ketika ia keluar dari bus, ia melirik sekali lagi ke dalam kabin. Kursi belakang tetap kosong, tapi bekas lembab di salah satu kursi itu masih terlihat jelas. Arul menarik napas panjang, lalu berjalan ke arah pintu terminal. Meski sudah sampai, ada rasa aneh yang masih mengganjal di pikirannya. Namun yang pasti, mereka semua sampai dengan selamat. Perjalanan yang aneh itu berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.